Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak ngegibah, kalau nggak nyakitin anak mertua, tentunya hidupnya digunakan untuk ibadah. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Syukur alhamdulillah saudaraku seiman, ibu-ibu yang insyaallah semuanya baik solihah ya, baik hati, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan semoga semakin hari setelah kita menjalankan Ramadan ini adalah bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain, dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi rumornya dulu begini Bu, setelah Ramadan ini dilihat 3 hal. Maksudnya kalau kita punya nasihatkan la takunu abdar Ramadan wa kunu ibadallah. Janganlah kamu itu menjadi hambanya budaknya Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Kalau jadi hambanya Ramadan berarti baiknya hanya waktu Ramadan saja. Ya, sedangkan kita ini hamba Allah, maka sampai kita akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Bu, hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita sendiri dengan minta pertolongan kepada Allah. Konsepnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah keadaan seseorang satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Rumor pertama begini, kita lihat habis Ramadan ini 3 hal, nanti bisa masing-masing melihat dirinya sendiri atau samping kiri kanannya. Kok habis Ramadan ini kok agak gemukan dikit gitu. Timbangannya naik, pipinya tembem ya. Insya Allah kita bersangka baik dia tergolong orang yang pandai bersyukur. Amin. Amin. Jadi yang makin gemukan, makin melebar, insya Allah kita bersangka baik tergolong orang yang bersyukur. Amin ya berang. Ayatnya jelas kok. Cuman masalahnya banyak yang syukur itu nggak dikaitkan dengan banyak hal. Ini yang banyak yang belum ketahui. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, Allah tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Syukur itu dikaitkan satu dengan iman. Seperti Allah nyatakan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak. An-Nisa 147. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman. Jadi orang yang bersyukur, syukurnya itu baru katakan benar syukur kalau dilandasi dengan iman. Orang yang imannya benar pasti dia bersyukur. Kalau bicara syukur berarti sekali lagi dikaitkan dengan iman. Yang kedua, syukur itu dikaitkan dengan ibadah. Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kalau akan sholat malam, sholat tahajud, kakimu sampai bengkak-bengkak pecah seperti itu, padahal engkau sudah dijamin masuk surga?
Allah telah mengampuni kesalahan dan dosamu. Tapi kenapa kau lakukan seperti itu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Ya, artinya syukur itu selalu dikaitkan dengan ibadah. Ya, diantaranya ya sholat sunnah yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, syukur itu dikaitkan dengan penggunaan karunia. Allah berikan harta, ya hartanya diinfakkan, disedekahkan. Allah beri kesehatan, ya dimaksimalkan kesehatan. Allah beri waktu kita, masih ingat Allah kasih waktu kita berapa menit satu hari satu malam? Ya. 1440 menit ya. Jadi satu hari satu malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah, berapa menit itu yang penting? Nah, artinya jangan banyak kita buang-buang waktu. Belum lagi karunia yang bentuknya ilmu, karunia bentuknya fisik. Ya. Maka seorang istri dia tidaklah dikatakan bersyukur kalau dia memiliki pasangan hidup suami baik tetapi dia malah selingkuh. Atau sebaliknya, ada laki-laki istrinya cantik dia malah selingkuh. Ya. Jadi dia tidak mensyukuri pasangannya. Itu kaitannya dengan berarti dia tidak mensyukuri karunia yang Allah berikan pada dirinya. Kemudian syukur itu juga dikaitkan dengan muamalah. Mohon maaf ya, kita kan dulunya kita nggak kenal satu dengan yang lain. Allah pertemukan, kita menjadi sahabat, kita menjadi saudara seiman. Tapi dalam persahabatan ini kita kok menyakiti, menzalimi, mengkhianati, maka kita tergolong orang yang nggak bersyukur. Maka syukur juga dikaitkan dengan muamalah. Muamalah itu kaitannya dengan apa? Utang piutang, dengan bisnis, dengan janji, termasuk dengan amanah. Ya. Jadi kalau ada teman kita membantu kita ngutangin misalkan, dia betul-betul membantu tulus, tapi kitanya sendiri memang nggak pingin menyelesaikan dengan baik. Nah itu berarti kita nggak bersyukur. Dan akibatnya menjadikan penutup kebaikan, keberkahan, rezeki. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, Allah tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Yang kedua, sebentar. Ada nasihat menarik tentang syukur ini dari sahabat Utsman. Beliau mengatakan ini, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika harta, ilmu, umur, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian tidak diberkahi, nggak diridai, nggak dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Nggak diberkahi, nggak diridai, nggak dirahmati oleh Allah. Berarti nggak disyukuri, nggak digunakan untuk kebaikan. Harta kan ada 3 kan? Masih ingat? Milik Allah, milik kita, milik setan. Harta dikatakan milik Allah, kita gunakan untuk ibadah, infakkan, sedekahkan jalan Allah. Harta milik kita kalau acang sana, acang sini, wirawiri sana sini. Harta milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika harta, ilmu, umur, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kalian enggak diberkahi, enggak diridai, enggak dirahmati oleh Allah. Berarti enggak digunakan untuk ibadah. Baik, itu rumor yang pertama. Rumor yang kedua, kok habis Ramadan ini agak rampingan dikit, agak kurusan dikit ya. Jadi timbangannya agak berkurang lah gitu. Insya Allah tergolong orang yang sabar. Amin. Dan insya Allah kita bersangka baik, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah sudah. Amin. Ya, jadi ayat tentang sabar itu ada berapa? Puasa terus dikasih. Ramadan tahun lebaran naik 5 kilo. Itu bersyukur tadi, Bu. Ya, pokoknya kalau yang ngembang naik berarti dia kurang syukur. Tapi kalau dia menurun, rampingan dikit, kurusan dikit, ya insya Allah orang yang sabar ya. Sabar itu ada 104 ayatnya. Cukup banyak sekali. Tapi ya kalau syukur tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sabar innallaha ma'as sabirin. Kalau dipadukan syukur dengan sabar itu menjadi status. Ya. Gitu.
Syukur dengan sabar itu kalau dipadukan menjadi status. Maksudnya apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Jadi tidak ada batasan ya? Enggak ada batasan. Makanya ketika ada yang mengatakan, udah habis kesabaranku, setan tepuk tangan, oh, masuklah neraka bareng aku, begitu. Sabar itu tanpa tapi, ya, syukur itu tanpa tapi, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Bu, ngerti nggak? Di antara pahala sabar ini malaikat itu sampai kewalahan nulisnya. Kenapa? Saking besarnya pahala sabar. Coba lihat surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat 39 ayat yang ke-10. Itu malaikat itu sampai kewalahan nulisnya ini. Mau ditulis gimana nih pahalanya besar? Karena apa? Saking besarnya pahala. Ya. Ya. Iya, Az-Zumar 10, monggo. Perintah Allah. Oh ini. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini agar memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iya. Coba Mas ingat kisah Kosman? Gimana kisahnya? Wah. Ini kisah Kosman ini hanya sejengkal sehasta sebelum kematiannya gara-gara nggak sabar neraka dia. Kosman. Yang dia sakit lama itu ya? Bukan itu yang dimaksud. Ingat ya? Yang kata sakit udah lama. Bukan itu. Jadi Kosman ini orang ibadahnya rajin sekali, rajin bermajelis ilmu, ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi. Ketika perang Uhud, sahabat-sahabat laki-laki pergi ke medan Uhud. Kosman ini di rumah. Kaum wanita kemudian kalau istilah Jawanya moyoi. Moyo itu apa? Ngebully ya, ngebully itu. Dasar banci kamu, penakut, pengecut. Dia nggak bergeming. Besok harinya banyak wanita semakin banyak. Alah dasar banci, dasar penakut. Hei Kosman, ketahuilah, sekiranya jihad itu juga diwajibkan untuk kami kaum wanita, kami berangkat kok. Tapi Nabi mengatakan jihadnya wanita berbeda dengan jihadnya laki-laki. Jihadnya wanita itu adalah tidak menumpahkan darah. Di antaranya adalah haji dan umroh. Dasar penakut itu begitulah bulinya para kaum wanita dan ejekan karena dia sendiri nggak berangkat. Apa dia bilang? Saya nggak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Itu salah satunya. Tapi karena wanita itu kalau di juga tambah banyak yang meledek ya, akhirnya dia berangkat. Nah, aku akan berangkat. Ketika dia berangkat ke medan Uhud, semua sahabat senang. Kosman datang, Kosman sudah sadar, Kosman ikut jihad dengan kita. Singkat kisah, terang, dia membunuh beberapa orang kafir, dia pun terbunuh. Ketika dia meninggal semua sahabat mengatakan bahwa syahid. Dia fil jannah, dia di surga, dia syahid. Tapi Rasulullah dari kejauhan dengan wajah muram yang enggak dilihat oleh para sahabat, tentunya atas bimbingan Allah. Rasul mengatakan wa huwa finnar. Dia di neraka. Dia enggak syahid. Dia enggak di surga. Sahabat mengatakan, kok bisa ya Rasul? Masa sih? Kok enggak syahid? Kan dia jihad bareng kita. Kok neraka sih? Sahabat itu keheran-keheran. Kenapa? Secara lahiriah dia juga membunuh orang kafir dan dia terbunuh di medan jihad. Kan mestinya syahid. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Jadi yang enggak dilihat oleh sahabat Nabi, menjelang detik-detik kematian itu Kosman tuh enggak sadar. Bukan enggak sadar. Dia terkena anak panah atau tombak, menjelang detik kematiannya itu dia nggak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusukkan ke dadanya. Bunuh diri. Ya. Ya, kan itu hanya menjelang detik-detik kematiannya.
Saking menangnya pengaruh setan. Wong puncaknya kita tuh sehebat-hebat yang kita lakukan, pada akhirnya kita mati kok. Makanya ingat wala tamutuna illa wa antum muslim. Tuh. Nah, itu kan mengerikan sekali. Padahal amal ibadah dia rajin sedekah, wah sholatnya, uang bermajelis ilmu dengan Rasulullah. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah. Enggak jaminan. Nah, makanya apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Tadi sampai mati. Ini menjadi ibrah pelajaran bagi diri kita. Jangan tertipu dengan amal ibadah kita. Merasa baik itu bermasalah. Ya. Kalau pingin baik itu harus selalu. Tapi merasa sudah baik ini wele-wele. Saya kasih tahu Bu, satu ilmu yang mengerikan. Apa? Ada hijrah yang salah. Ternyata hijrah itu dipandang manusia dia sudah baik, tetapi dia bisa keseret ke neraka. Hijrah seperti apa itu? Tadinya mohon maaf, dia itu bisa dikatakan dari sisi pakaiannya juga enggak, malah ngumbar aurat, dari sisi pakaiannya sudah belum jauh dari syar'i. Begitu dia hijrah, dia sudah berpakaian syar'i, sampai betul-betul syar'i. Tapi dia selalu mengatakan, ternyata orang-orang itu Islamnya nggak benar. Mending aku yang baru hijrah, aku lebih baik dari mereka. Aku lebih baik dari mereka. Sombong dan ujub inilah menjadikan tidak ada nilai ibadahnya. Cukup kita katakan ini, alhamdulillah ya Allah kau berikan hidayah kepadaku. Aku bisa menjalankan perintahmu, menjauhkanlah. Titik. Tahajud ini, ketika kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, betul. Alhamdulillah ya Allah aku ini bisa tahajud. Gak kayak teman-temanku tuh pada ngorok, misalkan gitu. Habis, nggak ada nilainya tuh. Merasa paling benar. Nah, cukup dia katakan alhamdulillah aku bisa tahajud ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Titik, sudah sampai situ aja. Coba jenengan kalau ditanya, rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Enggak, kenapa kok pertanyaannya kok rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Karena ada yang rajin bangun malam cuman buka tutup keran aja dia. Ya Allah ya Allah. Ya. Jadi rumornya habis Ramadan ini kalau rampingan bagus saja. Tapi dibarengi dengan tadi itu maksudnya kesabaran. Yang ketiga. Habis Ramadan ini kok enggak gemuk, enggak kurus, tetap ayat tentang sabar juga ada dalam surat Al-Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200 ya. Kalau tentang syukur tadi kan surat 14 ya, 4 enggak syukur. Yang syukur tadi 14 ayat 7, surat An-Nisa 147 yang syukur. Kalau yang sabar kan Az-Zumar ayat yang ke-10 dan juga surat Al-Imran ayat yang ke-200 ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu kalau dalam kondisi perang. Tidak dalam kondisi perang apa? Tetap mawas diri dari hasutan bisikan syaitan. Coba aku nak tanya. Salah satu yang hendaknya ditakuti oleh setiap pribadi muslimah apa? Dan itu ngeri. Salah satu yang hendaknya kita miliki rasa takut sebagai orang yang beriman. Kehilangan iman. Kehilangan iman. Ada lagi jawaban yang lain? Kita merasa beriman tapi Allah tidak menilai kau. Iya, itu juga bisa. Ada lagi? Jadi salah satu takut yang harus kita miliki sebagai orang beriman itu apa? Ketika Allah memberikan ujian, Allah nggak nolong kita, Allah meninggalkan kita, habis kita. Kemudian ada orang yang bodoh banget bahkan. Siapa itu? Orang yang punya masalah dengan manusia, tapi yang dia tinggalkan Allah. Paham nggak maksudnya? Punya masalah dengan manusia, tapi yang dia tinggalkan Allah. Contohnya, punya masalah dengan temannya, tetangganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, suaminya, istrinya. Itu kan masalah dengan manusia. Tapi yang dia tinggalkan Allah. Mestinya dia kan malah mendekat kepada Allah. Ini malah dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Itu namanya meninggalkan Allah. Pas meninggalkan mati. Weleh-weleh kan. Banyak yang mohon maaf habis bercerai terus. Iya. Habis bercerai. Berarti dia menjalankan syariatnya bukan karena keimannya dia kan. Nah, itu kan sahabatnya meninggalkan Allah. Yang ngeri pas meninggalkan Allah itu mati itu loh. Tapi berapa banyak orang yang
semakin diuji punya masalah dengan apa kakak adiknya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau temannya, dia semakin mendekatkan diri pada Allah. Oh, masya Allah hidupnya jauh lebih baik dan berkah. Amin gitu dah. Amin. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang pertama sabar, yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga kok habis Ramadan ini nggak gemuk nggak kurus tetap stabil. Insya Allah orang yang istiqomah. Amin. Istiqomah gitu. Makanannya mau dikeluarin juga? Mas ini satu lagi. Makanannya mau dikeluarin juga? Nanti aja. Ini siapa? Berni ya. Ini BRI ya? Siapa yang BRI ya? Oh, Mbak Nini. Ya. Bu, kalau kita bisa makomnya sampai istiqomah, itu yang namanya jin, setan, iblis itu kewalahan. Gini, ketika seseorang itu sampai makom ya, makom itu manjilah kedudukannya, istiqomah. Maka apa? Dia ini orang yang betul-betul ditakuti, dibenci oleh syaitan. Jin, setan, iblis itu bermusyawarah. Ini gimana orang ini? Aduh kalau orang ini gak usah deh, percuma. Oh enggak, harus diganggu. Masih ingat setan dalam kematian punya 5 target? Kayaknya lupa deh. Wallah, target setan dalam kematian kan ada 5. Mati dalam kesyirikan, mati dalam kemunafikan, mati dalam kekafiran dan murtad. Satu lagi minimal mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Itu targetnya. Tapi kalau orang ini makomnya sudah istiqomah, apa? Mereka angkat tangan. Sudah percuma nggoda, gangguin orang yang sudah istiqomah. Kenapa? Lihat jawabannya. Surat Fusilat, surat 41 ayat 30. Surat Fusilat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqomah ya, Pak? Ya. Silakan. Surat berapa ya? Surat 41 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, Pak. Ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang sampai makamnya istiqomah itu ketika menjelang kematian itu dijaga oleh banyak malaikat. Sehingga apa? Dengan bahasanya atas perintah Allah, malaikat menghibur, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah sedih. Allah jamin surga kok untuk kamu. Makanya orang yang mau istiqomah itu sulitnya luar biasa. Bolak-balik jatuh lagi, bolak-balik jatuh lagi. Tapi itu menjadikan diri kita itu tetap harus semangat. Karena kita semangat mati, enggak semangat juga mati. Ya. Makanya apa bahasa saya? Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur. Kematian itu nggak harus pakai tua dulu. Jangan tertipu dengan namanya kesehatan. Ini kakak saya, kakak ipar ya. 2 pekan yang lalu itu kan dari kakak yang di Tangerang ini menikahkan anak, jadi keponakan saya. Kakak ipar itu memang kakak pertama. Dari Semarang tuh sehat, cuman nggak bisa bareng dengan istri dan anaknya, kan istri dan anaknya juga di Semarang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Ya sudah, apalagi kakak ini memang diminta untuk jadi saksi. Sehat, wong naik kereta sendiri sampai Jakarta sore, Jumat sore, kan menikahnya hari Sabtu. Ya, sholat subuh dia ke masjid karena rumahnya dekat dengan masjid. Ya, kemudian juga ya sholat sholat Jumat itu, dia juga Jumatan. Pulang dari sholat Jumat nampak sehat seger ya, makan-makan gini. Terus di teras itu nyantai. Bawa ke rumah sakit sudah innalillahi. Itu. Ya.
Jadi orang yang istiqomah itu apa? Orang yang mau keadaan sehat, senang, susah, sehat, sakit, dia tetap menjaga sholatnya, dia tetap dzikir istighfar, dia tetap berdoa mendoakan orang lain, dan dia nggak berkeluh kesah. Jadi salah satu ciri orang yang istiqomah itu nggak pernah berkeluh kesah. Dia menunjukkan semangatnya, dia menunjukkan pokoknya yang bisa aku lakukan hari ini apa. Jadi orang yang istiqomah itu setiap harinya nih, orang yang istiqomah itu setiap harinya nggak lepas dari doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi dan mendoakan orang lain. Sekali lagi, orang yang istiqomah selalu dia sehat, sakit, senang, susah, ada ujian berat, dia tetap doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi dan mendoakan orang lain. Yang kedua, dia tetap baca Quran. Jadi ketika kita sudah malas baca Quran, ini sudah mulai nggak istiqomah ini. Ya. Sudah malas berdoa, ya itu sudah mulai memang dibuat setan kita ini biar nggak melakukan kebaikan. Makanya apa? Untuk ingat istiqomah itu tadi ayatnya. Yang kedua, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama, rumornya setelah Ramadan. Jadi syukur bila kemana diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, dan yang ketiga tetap istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan senang, susah, tetap dia jaga baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, panjenengan mau masuk surga dengan jalan syukur, sabar atau istiqomah? Istiqomah berarti nggak syukur. Syukur. Istiqomah berarti udah syukur dan sabar ya. Prosesnya. Jadi mau masuk surga dengan jalan syukur, sabar atau istiqomah? Semuanya. Terserah Allah. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Apakah yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah syukur, ataukah dinilai oleh Allah sabar, atau dinilai oleh Allah adalah istiqomah. Baik, kita berdoa lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin.